bersentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana di program Isoman. Nah, program ini hadir untuk sahabat bagi penyintas dan juga pelaku yang pernah dengan COVID-19. Ya, saat ini di program Isoman ini kita akan hadirkan sahabat Isoman ya. Ada Mas Wawan Elvan Kohari selaku penyintas ya. Dan saat ini sudah terhubung dengan Mega. Dan bagi sahabat yang ingin bergabung untuk menyaksikan program Isoman ini, sahabat juga bisa saksikan karena program Isoman ini hadir mulai Senin hingga Sabtu pukul 8:30 pagi dan juga jam 4:30 sore ya tentunya. Dan bagi sahabat jangan lupain kalau mau ikutan bertanya atau menjadi sharing sebagai partisipan di program Isoman, bisa aja langsung aja sahabat bisa daftarkan diri Anda di 0811 309 1009. Dan kali ini Mega udah terhubung dengan rekan kita, ada Wawan Elvan. Kita sahabat terlebih dahulu ya. Selamat. Halo Mbak Mega, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Assalamualaikum. Apa kabar nih Mas Wawan Elvan Kohari? Waduh, Alhamdulillah. Saya panggilnya harus lengkap ya, karena ini first time saya bertemu dengan Mas Wawan ini. Saya panggilnya langsung Mas Wawan aja ya, karena ini wajahnya ini masih muda kayak gitu. Alhamdulillah masih muda. Kalau boleh tahu kesibukannya Mas Wawan saat ini apa nih? Saya sebagai karyawan di RSUD Sidoarjo dan juga aktif di Palang Merah Indonesia. Oke. Ini selaku penyintas ya Mas Wawan ini ya? Saya sebagai penyintas. Iya. Kalau boleh diceritakan ini, sebelum bisa sampai COVID-19, terus saat COVID-19 sendiri ini gimana sih ceritanya Mas Wawan? Kok bisa loh ya? Iya. Begini. Jadi awal mulanya itu ya kita nggak tahu kalau kita itu kena COVID gitu kan. Jadi waktu itu saya panas hampir 1 minggu. Itu tetap saya masuk kerja. Jadi setiap hari saya kerja. Jadi sebelum kerja saya minum obat dingin, pulang kerja panas lagi. Terus lama-lama kok nggak enak. Saya periksa ke dokter, ke IGD. Di rapid test hasilnya negatif. Harusnya saya dipulangkan, istirahat di rumah. Istirahat di rumah 1 hari, 2 hari masih panas. Saya kembali lagi ke IGD. Nah, setelah itu di rapid test lagi tetap negatif. Akhirnya dirawat inap. Oh gitu. Rawat inap baru itu di swab. Ya di swab ternyata hasilnya positif. Kondisinya hanya panas saja waktu itu. Anget-anget aja. Ini anget-anget kuku apa anget-anget gimana nih Mas? Panasnya naik turun. Oh 38. Naik turun. Jadi setelah dikali paracetamol itu turun. Jadi nggak kontrol gitu ya? Panasnya nggak nentu gitu? Dan itu pokoknya sudah kena paracetamol itu turun. Nah, setelah di swab hasilnya positif, akhirnya dimasukkan ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi itu saya sendirian, tidak ada temannya. Nggak takut Mas di ruang isolasi sendirian gitu ya? Sebenarnya kalau takutnya enggak, cuman merasa kesepian gitu ya? Waktu itu kebetulan pada saat tes rapid yang pertama hasilnya kan negatif. Hasilnya negatif, saya pulang, keluarga saya semuanya ke rumah gitu. Keluarga saya pulang
terus namanya saudara ya, namanya anak, Iya, panik orang gitu tua, ya. iya, menjenguk anaknya yang lagi sedang sakit. Iya, iya. Nah besoknya saya rapid lagi negatif. Nah setelah waktu itu saya di ruang isolasi itu berpikir loh, kemarin itu keluarga saya ke rumah semua, gimana sekarang kondisinya kan gitu. Pikiran ke sana. Nah mungkin karena kepikiran itu kondisinya kan stres, akhirnya sesak, jadinya sesak, harus pakai oksigen. Jadi karena panik itu ya, jadi larinya itu ke sistem pernafasan gitu ya Mas ya. Iya, jadi Waduh. Untuk Mas dari Mas Wawan sendiri nih, untuk mengatasi kepanikannya itu sebenarnya gimana sih Mas Wawan? Bisa menghandle diri sendiri apa karena keluarganya yang gopoh-gopoh panik lihat Mas Wawan kenapa-napa itu jadinya ikutan panik juga apa gimana itu? Gimana sih caranya Mas? jadi, Mungkin ada tips kali? waktu itu mengatasinya seperti ini. Ya istri saya telepon, tanya kondisi keluarga, oke, nggak apa-apa gitu kan. Nah sebenarnya yang lebih bisa mengatasi itu hiburan dari teman-teman. Jadi teman-teman keluarga itu selalu memberi support, mereka memberi dukungan dengan ngajak guyon gitu kan. Nah itu yang masalah-masalah yang seperti itu sudah hilang, maksudnya bisa lebih menghilangkan stresnya itu tadi. Wah, Terus kalau dari teman-teman perawat yang merawat itu, Mas, jangan lihat berita gitu. Jangan lihat berita, lihat aja film-film kartun atau lawak-lawak gitu, jadi sampai bisa tertawa gitu. Iya, tadi sempat juga dikatakan Mas Wawan ini support dari teman-teman gitu. Berarti ini temannya itu bisa Mas Wawan bisa sembuh ini karena temannya ini kayak Supali gitu ya. Ludrukan aja bisa ketawa, bisa happy. Iya, Mas. Di grup kantor itu mereka bercanda terus gitu. Kita sakit itu jadi guyonan gitu. Itu bisa tertawa. Iya. Bentuk dukungan yang Mas Wawan dapat nih baik dari lingkungan tempat tinggal, lingkungan kerja, terus lingkungan dari circle pertemanan media sosial maupun di offline ini bagaimana Mas? Boleh diceritakan juga nih Mas? Kalau di lingkungan rumah sih memang hampir semuanya tetangga tidak tahu ya. Jadi kita hanya memberitahu dari Bapak Ketua RT aja bahwa saya terpapar. Nah di situ saya sudah nggak tahu, mungkin dari istri juga biasa-biasa aja sih di lingkungan. Kalau dari teman kantor ya sangat support. Kita memang kerjanya kan memang di rumah sakit ya, di rumah sakit umum Sidoarjo. Jadi teman-teman juga tahu harusnya seperti apa kepada teman-teman yang terpapar gitu. Kalau teman-teman di dunia maya gitu, organisasi juga sama, organisasi memberi support karena ya. Oke. Mas Wawan mungkin bisa diceritakan juga bagaimana reaksi ketika orang-orang sekitar itu, apalagi istri melihat Mas Wawan tiba-tiba positif COVID gitu. Apakah panik juga atau istri juga kena? Istrinya juga terkena COVID atau bagaimana, Mas? Untuk keluarga-keluarga ada yang tertular mungkin? Ya itu. Jadi kalau istri alhamdulillah, istri anak itu alhamdulillah masih negatif, jadi tidak terpapar. Cuman ya mungkin ya tadi karena hasil rapid testnya negatif, keluarga ke rumah, akhirnya semua keluarga terpapar. Jadi mulai ibu, bapak, kakak, adik itu. Itu ibu dari ibu kandungnya Mas Wawan apa ibu mertua nih? Ibu kandung saya. Oke. Ibu kandung saya. Jadi semuanya terpapar, akhirnya masuk rumah sakit semua dan kita kehilangan salah satu keluarga di situ. Itu mohon maaf ini Mas Wawan mau bertanya lagi ya.
Saat terpapar itu berapa kira-kira jumlah keluarga yang tertular? Ini tertularnya dari Mas Wawan atau dari memang kegiatan keluarga ini mobile di luar ruangan gitu? Eh, kalau kalau kita terpaparnya kan juga tidak tahu ya kita terpapar di mana. Kita memang kerjanya di rumah sakit, cuman kita juga nggak tahu kan kita di luar terpapar atau tidak kan. Kalau keluarga sebenarnya mobilitasnya nggak begitu, kayak kakak saya itu WFA jadi di rumah. Ya mungkin biasanya terpaparnya juga dari saya juga. Oke, nah ini Mas Wawan mungkin bisa diceritakan juga saat keluarga Mas Wawan yang tertular COVID-19 itu terus dinyatakan positif, ini bagaimana caranya caranya Mas Wawan untuk menenangkan sekaligus menenangkan Mas Wawan sendiri, ini bagaimana? Iya, kebetulan waktu itu dari keluarga itu sangat safety ya, jadi menutupi semua keluarga yang terpapar. Jadi saya tidak tahu, saya rawat inap sendiri, saya tanya, katanya keluarga itu semuanya sehat-sehat saja kan gitu. Jadi mereka ya saling mendukung dirinya sendiri. Oh, jadi Mas Wawan ini nggak tahu kalau kabar keluarga Mas Wawan terpapar juga gitu dan ikut datang menyusul ke rumah sakit gitu? Tidak tahu, jadi saya tahunya setelah pulang dari rumah sakit itu Baru tahu ya infonya. Tahu. Gitu. Selama di rumah sakit, apa Mas Wawan tidak menggunakan gadget? Mungkin ada hubungan kontak dengan by phone atau bagaimana untuk memberitahukan hal itu? Dari keluarga memang tidak memberitahu. Jadi sudah saya coba telepon ibu, saya telepon kakak, saya telepon mereka, semua nggak mau menjawab. Mereka hanya mau menjawab lewat WA. Kalau di telepon mereka nggak mengangkat. Jadi takut, ya mungkin takut salah ngomong ya. Jadi mereka sangat-sangat menutupi. Gitu. Oh, jadi menutupi hal itu dari Mas Wawan. Mungkin melihat kondisi Mas Wawan juga sedang diisolasi gitu ya, Mas ya. Nah ini untuk proses pakai oksigen itu. Iya, untuk proses struggle-nya Mas Wawan sendiri, apalagi sempat membutuhkan oksigen juga ya Mas Wawan ya tadi ya. Iya. Ya, sangat. Nah itu ketika pas waktu isu Mas Wawan masuk dalam UGD, terus habis itu ini kan sempat gencar-gencarnya itu di berita itu kan kekurangan oksigen di mana-mana. Nah, apakah Mas Wawan juga mengalami hal itu? Sempat kekurangan oksigen gitu? Sebelum, jadi masuknya itu sebelum gencar-gencarnya orang butuh oksigen. Jadi saya masih mendapatkan ruangan untuk rawat inap. Gitu. Oh, jadi masih ada stok oksigen gitu ya pas waktu ada kondisi Mas Wawan itu dirawat di rumah sakit begitu ya. Nah, Mas Wawan boleh diceritakan juga pas waktu transisi Mas Wawan itu pulih dari COVID-19 dan juga beserta keluarganya ini bagaimana? Boleh diceritakan, mungkin ada sharing-sharingnya, pengalaman yang bisa dibagikan kepada sahabat Suara Sidoarjo yang saat ini mungkin sedang berjuang ya, seperti yang Mas Wawan rasakan gitu. Jadi waktu itu setelah pulang, saya kondisinya juga masih sesak ya, tapi di situ motivasi dari saudara, motivasi dari keluarga, teman-teman itu tetap masuk. Jadi disuruh untuk selalu bahagia gitu. Jadi bahasanya itu jangan lupa bahagia gitu. Waduh, jangan lupa bahagia, kayak lagunya Armada aja ini ya. Asalkan kau bahagia Mas Wawan. Jadi kalau ada yang ngajak ngobrol yang agak kayak politik, kayak berita-berita yang tentang COVID itu sangat saya sudah nggak ngerespon, sama saya tidak respon. Saya penting nyari hiburan yang yang membuat hati itu bahagia, jadi yang bisa senyum, bisa ketawa gitu aja.
keluarga waktu itu sudah pulang semua, kita ngumpul juga yang dibahas ya yang bahagia-bahagia aja, yang lucu-lucu aja, nggak bahas yang menyedihkan. Iya, Mas Wawan, pas pada waktu Mas Wawan kena COVID-19 ya beserta keluarga, itu apakah kondisi Mas Wawan sudah vaksin? Apa belum? Belum. Nah, waktu itu belum vaksin. Belum Jadi vaksin. Belum vaksin. Dan karena kita terpaparnya sekitar bulan November 2020. Oke. Nah ini apakah Mas Wawan sudah vaksin juga ini? Vaksinnya dilaksanakan ketika setelah sembuh atau bagaimana? Kita termasuk di nakes kan Mbak Megan ya. Jadi saya sudah vaksin 3 kali. Saat ini sudah vaksin 3 kali ya? Iya. Nah itu mau tanya nih Mas Wawan, untuk pas setelah sembuh dari COVID, ini mungkin ada kerasa gejala-gejala atau bagaimana nih Mas Wawan? Mungkin bisa diatasi sendiri atau bagaimana? Kalau gejalanya ya memang pasca dari rumah sakit itu gejala masih ada, jadi kayak cepat lelah, cepat ngos-ngosan itu masih ada. Ya, saya sih berusaha untuk tidak menjadikan itu masalah, coba untuk tidak menjadikan masalah. Jadi kalau memang merasa lelah kita istirahat sebentar, kita kalau sudah enakan kita bekerja lagi. Gitu. Kalau itu dijadikan masalah, artinya kan tidak akan selesai bagi saya gitu. Jadi ayo kita lawan. Kita lawannya seperti apa? Tidak kalau ngos-ngosan terus enggak. Kita istirahat sebentar. Kalau sudah baikan kita jalan lagi. Itu Mbak. Oke, nah menurut pendapat Mas Wawan nih tentang COVID-19 ini seperti apa sih? Apa ya? Kalau COVID-19 itu sebenarnya jangan dianggap sebagai hal yang menakutkan. Jadi seperti biasa aja, anggap aja itu penyakit yang ya umumnya aja lah. Tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan, dengan tidak mengabaikan semuanya itu. Kalau kita menganggap itu menakutkan, akhirnya ya kalau terpapar kita bingung. Aku harus gimana gitu ya. Kalau kita menganggapnya itu biasa, yes, nanti jadinya kita juga biasa aja. Iya, untuk konsumsi selama proses isoman sendiri, Mas Wawan mengonsumsi dari segi obat-obatan itu apa saja dan makanannya sendiri apa saja gitu. Boleh di-sharingkan juga, mungkin ada sahabat Suara Sidoarjo ini yang lagi bingung harus bagaimana untuk bisa struggle gitu ya, untuk berjuang dari COVID-19 sendiri gitu. Oke, kalau bagi saya hanya obat dari dokter, jadi saya hanya selalu konsultasi dengan dokter, obat apa yang saya minum, makanan apa yang saya harus makan gitu. Saya beberapa teman memang memberikan saran, cuman tetap saya konsultasikan ke dokter. Dokter, saya dapat saran ini, boleh nggak dimakan, boleh nggak diminum. Kalau dokter bilang, oh jangan, ya saya tidak mau. Saya tidak minum. Gitu. Iya. Jadi bagi saya dokter adalah yang lebih paham kan. Kalau teman bolehlah memberi saran, kita terima, tapi tetap kita kembalikan pada dokternya. Oke. Boleh nggak dikonsumsi. Kalau makanan saya kira tidak ada pantangan, semua dimakan kecuali yang dingin gitu. Karena kata teman-teman perawat dari dokter itu juga memicu batuk, takutnya gitu. Nah, Mas Wawan ini ada riwayat komorbid nggak dari Mas Wawan sendiri dan beberapa keluarga yang terjangkit COVID itu? Kalau komorbid saya tidak ada. Yang komorbid itu kebetulan bahwa jadi memang selama yang saya takutkan itu
dari bapak, karena bapak ada diabetes dan penyakit jantung. Nah itu bisa sembuhnya dan juga untuk berjuang melawan COVID dan selebihnya itu bagaimana Mas Wawan dari segi penanganannya? Ini dari siapa? Dari saya atau Dari bapaknya Mas Wawan? kalau bapak, mohon maaf Pak, sudah tidak bisa ditolong waktu itu karena Oh mohon kondisinya maaf, memang, ya, mohon maaf Mas. jadi kan, Turut berduka cita ya atas kondisinya itu kepergiannya. sangat, iya, Oh kondisinya jadi itu sangat apa ya, saya tanyakan teman-teman perawat sudah sudah sangat buruk lah gitu. Jadi oh gitu. diabetesnya itu sudah 400, jadi ya. Oh iya iya. Jadi saat saya pulang, hari ini saya pulang, Iya. besok saya baru tanya ke istri saya, bapak ya Allah bapak. Akhirnya istri saya bilang, saya WA teman-teman perawat bilang kondisinya buruk mas, sorenya meninggal. Nah itu dalam proses selama, mohon maaf ini Mas Wawan ya, sembari bertanya juga. Iya, dari proses penanganannya sendiri itu sudah langsung dilarikan ke rumah sakit kan? Itu penanganan untuk pertama kalinya itu dilihat dari segi apanya nih Mas Wawan? Untuk gejala-gejalanya mungkin Mas Wawan sempat diceritain oleh kerabat-kerabatnya atau bagaimana nih? Jadi sebenarnya bapak masuk itu kondisinya panas saja, kondisinya panas. Sama seperti Mas Wawan gitu ya, panas dingin gitu. Panas dingin, jadi panas, jadi kasih obat dingin, panas lagi gitu. Nah, setelah masuk rumah sakit, kondisinya semakin turun gitu. Nah, dari teman-teman sih sebenarnya sudah tahu kalau itu orang tua saya, ya cuman mereka juga tidak mau ngasih tahu saya karena tahu kondisi saya seperti itu gitu. Lalu untuk meskipun begitu ya meskipun kita kehilangan, tapi tetap mereka ini ada di dalam hati kita ya, kenangannya itu masih ada gitu ya. Selalu Mbak. Iya selalu ya. Selalu ya. Jadi apa ya, sebelum beliau meninggal itu memang banyak permintaan, jadi beberapa permintaan itu memang sudah kita cukupi, jadi bapak minta apa kita cukupi, dan meninggalnya pun bagi kami semoga saja itu sebagai husnul khotimah dan amin ya Allah, berjuang dengan COVID ini. Iya. Ya mungkin beliau sudah tenang di sisinya dan juga tentunya ini bangga akan Mas Wawan loh atas apa yang dicapai, apalagi sekarang sudah memiliki pekerjaan dan profesi yang dianggap mulia lah gitu, dan juga bisa berjuang melawan COVID dan sampai saat ini seger buger gini ya, apalagi gantengnya ini Masya Allah. Saya sempat turun 13 kilo loh Mbak. Iya, waktu sakit itu turun 13 kilo, jadi teman-teman ini sampai ya kan, itu benar sampean apa bukan ya katanya. Oh dulunya sebelumnya ini berat badannya banyak Pak? Jadi berat badan saya itu waktu itu belum sakit itu 83, turun menjadi 70. Oh pantes ini seger buger orangnya, ini nggak kelihatan kok Pak, pasti tetap kayak berat badannya ini nggak ada yang berkurang sama sekali kok. Gitu. Iya. Mungkin karena disupport oleh istrinya ya, masaknya ini enak-enak mungkin ya, jadinya Mas Wawan ini tetap sehat, kuat dan buger gini ya. Gila. Iya Mas Wawan, boleh nih untuk memberikan pesan-pesan nih bagi sahabat Suara Sidoarjo dan sahabat pejuang isoman sekarang ini, boleh disampaikan gitu ya, bagaimana perjuangannya Mas Wawan selama struggle gitu ya melawan COVID-19 gitu. Boleh disampaikan Mas Wawan? Ya, bagi teman-teman yang sedang isolasi mandiri di rumah maupun di rumah sakit, jangan takut, jangan berpikir yang negatif, selalu berpikir positif.
berpikirlah untuk sembuh gitu. Jadi jangan pernah waduh gara-gara sakit ini. Terus jangan lupa bagi yang penyintas atau yang membutuhkan darah atau membutuhkan plasma, nah itu mari menyumbangkan plasmanya untuk teman-teman yang sedang isolasi. Ya itu aja ya Mas ya, mungkin pesannya untuk sahabat Suara Sidoarjo dan juga sahabat Isoman yang saat ini sedang struggle ya, atau berjuang melawan COVID-19 gitu ya. Terima kasih banyak Mas Wawan sudah mampir dan juga berbagi informasi serta sharing-sharing ya seputar pengalaman menjadi penyintas dan juga berjuang melawan COVID-19 dan akhirnya bisa sembuh dan bisa tampil dengan ceria dan juga enjoy gitu ya, serta seger buger loh ini Mas Wawan ini. Seneng loh saya, apalagi senyumnya ini sumringah banget loh ya, murah senyum loh. Baik, terima kasih Mas Wawan atas waktunya, dan saya Megi Laksana pamit undur diri dari ruang gerak Anda. Dan bagi sahabat yang ingin berbagi informasi seputar COVID-19 baik penyintas ataupun saat ini sedang melakukan isoman, boleh langsung aja mampir, bisa daftarkan diri Anda juga di nomor WhatsApp kami di 0811309109. Dan bagi sahabat ini ya, Isoman ini hadir setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8:30 hingga jam selebihnya ada jam 4:30 sore ya. Dan tentunya live di YouTube Live Suara Sidoarjo Live. Terima kasih, saya Megi Laksana dan juga narasumber kita ada Wawan Elvan Kohari selaku penyintas. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 5:30 sore, hanya di Suara Sidoarjo.